Di pertemuan ini bahasan kita tentang Simple as Possible yang kedua, SAP2, lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini sudah tersedia kuis dengan bobot 2% dan nanti akan di-launching tugas T12 dengan bobot 7%. Nah, ini adalah arsitektur dari SAP2. Kalau kita lihat, ini lebih banyak komponennya ya dibanding SAP1. Nah, kita coba lihat perbedaan antara SAP1 dan SAP2. Di gambar yang sebelah kiri ini arsitektur SAP2, yang sebelah kanan ini SAP1. Nah, bagian yang diberi background coklat muda ini adalah komponen atau unit-unit baru yang ada di SAP2 dan tidak ada di SAP1. Kita lihat cukup banyak ya, ini tambahnya. Kalau di SAP1 kita sudah pelajari kemarin bagaimana cara kerjanya, apa aktivitas setiap clock-nya, kita sudah bisa pelajari dan kalian wajib tahu. Kemarin hanya 5 instruksi yang dijelaskan dengan SAP1. Clock 1 ngapain, clock 2 ngapain, clock 3 ngapain, dan seterusnya. Untuk SAP2, nanti kita sudah tidak mempelajari lagi aktivitas setiap clock-nya, karena sudah jauh lebih kompleks. Jadi di SAP2 nanti fokusnya adalah ke programming-nya, ke programming assembly untuk SAP2. Kemarin di SAP1 juga ada programming-nya, assembly SAP1, namun itu jauh lebih simpel dibanding nanti untuk programming SAP2. Jadi di SAP2 kita cukup tahu arsitekturnya, kemudian fungsi masing-masing unit atau komponen. Sedangkan bagaimana instruksi dieksekusi setiap clock-nya kita sudah tidak pelajari di SAP2. Tapi untuk SAP1 wajib tahu ya aktivitas setiap clock-nya. Baik, kita coba lihat di bagian tengah ini adalah sebagai ibarat jalan rayanya atau busnya. Kita lihat di sini ada angka 16. Jadi di SAP2 ini lebar busnya 16 bit. Kalau SAP1 kemarin berapa bit ya? Lebar busnya. Ada yang ingat? Yo, siapa yang ingat lebar bus di SAP1? Ini kalau SAP2 ini 16 bit. Apakah SAP1 kemarin 8, juga Pak. 16? Oh, 8 ya, setengahnya. Ya. Jadi SAP2 ini 2 kali lebih lebar. Ibarat jalan rayanya 2 kali lebih lebar ya. Ada yang tahu efeknya kalau busnya semakin lebar? Pengaruhnya? Lebih Apa? banyak menerima ini, menabung data. Ya, data yang bisa dilewatkan per satuan waktu lebih banyak. Dalam hal ini adalah 2 kali lipat lebih banyak dibanding SAP1 ya. Jadi lebar busnya ada 16 bit. Oke, kita lihat komponen yang di pojok kiri atas ini namanya hexadecimal keyboard encoder. Jadi ini semacam keyboard ya, keyboard hexadecimal, di mana keyboard itu nanti akan memberikan data ke input. Nah, di SAP2 ini inputnya ada 2, input port 1 dan port 2. Port 1 itu untuk menerima input hexadecimal, jadi bisa dibilang input paralel ya. Ini ada angka 8, berarti 8 bit. Kemudian input port 2 ini input serial. Kalau serial itu 1 bit 1 bit. Menerima datanya 1 bit 1 bit. Seperti port USB ya. Ada yang tahu USB singkatan dari apa? Kalian colok peralatan ya ke komputer. Sekarang ini kebanyakan menggunakan port USB. Misalnya Universal USB. Serial Bus, Pak. Ya, Bus. betul. Universal
serial bus. Di situ ada kata serial. Artinya data yang masuk ke komputer itu adalah bit per bit. Jadi serial itu ya baris ya, satu per satu. Kok bisa cepat? Ya kecepatannya tinggi ya, bitnya mengalirnya kecepatan tinggi. Jadi tidak paralel. Ya, itu ada dua nih inputnya. Kemudian program counter. Nah, ini sudah tahu kemarin ya, di SAP 1 juga ada. Apa fungsi program counter? Isinya apa isinya? Isinya adalah alamat, instruksi, berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, ini ada angka 16. Kalau kemarin SAP 1 itu hanya 4 ya, 4 bit. Masih ingat lebar alamat SAP 1 berapa bit? Kalau tadi lebar busnya itu 8 bit. Lebar alamatnya berapa? Ya sesuai dengan yang keluar dari program counter. Kan program counter isinya alamat kan. Nah ini ada angka 4, berarti SAP 1 4 bit lebar alamatnya. SAP 2 itu 16 bit, 4 kali lipat. Ya, jadi sudah jauh lebih banyak alamatnya. Berapa jumlah alamatnya? Kalau lebar alamatnya 16 bit, maka jumlah alamatnya sama dengan 2 pangkat 16. Berapa itu 2 pangkat 16? 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 6 berapa? 64. Jadi 64 kilo alamat. Ya. Kalau SAP 1 kemarin hanya 2 pangkat 4, hanya 16 alamat. Ini sangat jauh sekali ya. Oke, kemudian MAR, kemarin sudah ya, Memory Address Register. Isinya apa? Ya alamat ya, ini 16 bit masuk sini. Nah, di bawahnya memori, 64 kilobyte. Tadi jumlah alamatnya 64 kilo alamat, karena satu alamat 1 byte, maka kapasitas memorinya 64 kilobyte. Kalau SAP 1, RAM-nya bisa nampung data berapa banyak? Berapa byte? Hanya 16 byte, ya, sangat kecil sekali. Nah, ini SAP 2 jauh lebih besar. Kemudian ada komponen baru namanya MDR, Memory Data Register. Ini untuk menampung data sementara. Tadi ada MAR, sekarang ada MDR. Di SAP 1 nggak ada. Kemudian Instruction Register, ini sama di SAP 1 juga sudah ada ya. Untuk menampung instruksi, controller sequencer untuk mengatur ya, komponen mana yang aktif dan mana yang tidak. Mengatur aktivitas komponen. Di kanan atas ada akumulator. Ini sama ya. SAP 1 juga ada. Kemudian ada ALU. Nah, ini beda ini. ALU singkatan dari apa? Arithmetic and Logical Unit. Kalau di SAP 1 hanya adder subtractor, penjumlahan atau pengurangan. Jadi tidak bisa melakukan operasi yang lain. Nah, kalau di SAP 2 sudah lebih banyak. Arithmetic itu ya bisa penjumlahan, pengurangan, ya. Logik, nah ini operasi logik ini bisa banyak ya, bisa membandingkan nilai. Jadi operasinya nanti lebih banyak. Sehingga instruksinya di SAP 2 juga banyak, puluhan ya. Nah, di ALU ini nanti ada output selain hasil operasi juga ada 2 bit flag. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail nih ya. Flag apa saja yang bisa dihasilkan oleh ALU di SAP 2. Kemudian ada register temporary untuk menampung sementara data ya. Kemudian ada register B, ada register C. Kalau di SAP 1 hanya register B.
Jadi register di SAP2 ini ada register A atau akumulator, ada B, ada C. Jadi register A, B, C itu adalah tempat untuk menampung nilai. Kalau kalian bikin program itu adalah variabel kan, ya berarti ini bisa untuk mengolah operasi yang melibatkan 3 variabel atau 3 nilai bilangan. Kalau di SAP 1 hanya 2 ya. Bilangan pertama di akumulator atau register A, yang kedua di register B. Kalau SAP2 bisa 3, A, B, C. Kemudian output-nya ada 2 juga, output yang paralel, dalam hal ini untuk menampilkan hexadecimal display, dan output yang serial. Nah, itu arsiptor dari SAP2. Oke, tadi ini kita bahas ya. Nah, ini alamat karena 16 bit, maka kita tulis dengan hexa itu dari 0000 sampai FFFF. Ini alamat yang ada di SAP2. Kemudian RAM-nya 64 kilobyte ya. Nah, penggunaan RAM-nya ini dibagi 2. Alamat 0000 sampai 07FF atau sebesar 2 kilobyte. Ini digunakan untuk menampung program monitor. Program monitor itu kalau di komputer sekarang ada sistem operasi. Jadi sistem operasi di SAP2 itu namanya program monitor. Jadi alamat awal ini diisi untuk menampung OS-nya ya, OS di SAP2. Ini mirip seperti ROM-nya. Ya. Jadi isinya itu tidak boleh diakses oleh program user. Nah, program user sendiri ditaruh mulai alamat 08FF sampai terakhir. Jadi untuk program user itu hanya bisa 64 kilobyte. Karena yang 2 kilo untuk OS. Oke, demikian juga di komputer yang modern sekarang ya. Memori itu juga gitu alokasinya. Alamat awal digunakan untuk nampung OS. Nah, kalau di komputer modern, OS-nya mula-mula ada di mana? Simpannya di mana? Apakah di RAM? Ada yang tahu? Komputer yang kita pakai itu OS-nya, misalnya Windows ya, itu ditaruh mana mula-mula Windows-nya? Disimpan di? Ya, di hard disk ya. Semuanya di hard disk. Nah, begitu kalian nyalakan komputer, barulah itu di loading ke RAM. Nah, itu ditaruh di alamat awal ya. Kemudian, nah ini flag, 2 bit flag ya, yang dihasilkan dari ALU. Ada 2, S dan Z. S itu singkatan dari sign, tanda, dan Z itu zero. Jadi, flag ini untuk menandakan bilangan yang ada di atau yang dihasilkan oleh ALU. Kalau hasilnya bilangan negatif, maka flag S atau bit S ini diisi dengan 1. Kalau tidak negatif berarti 0. Sedangkan Z, kalau hasil operasi ALU itu 0, Z-nya diisi 1. Kalau tidak 0, diisi 0. Oke. Nah, kalau hasil operasi bilangannya positif, S dan Z-nya nilainya berapa? Yang tahu? Jadi S itu kalau bilangan negatif nilainya 1. Z kalau 0 nilainya 1. Nah, kalau bilangannya positif, S dan Z nilainya berapa? Ya tentu saja sama dengan 0 semua ya, kalau positif. Oke, ini flag-nya. Kemudian, nah, pemrosesan instruksi
secara umum ada 2 tahap, fetch dan execute. Ambil instruksi dan dieksekusi. Nah, kemarin di SAP 1 kita udah pelajari ya, secara detail, clock per clock. Nah, di SAP 2 ini kita tidak pelajari aktivitas setiap clock-nya. Tetapi tahapan besar ini tetap ada. Fetch dan execute itu tetap ada. Nanti kita akan tahu bahwa jumlah clock untuk instruksi di SAP 2 itu lebih beragam lagi. Kalau kemarin di SAP 1 kan ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 ya. Bahkan terakhir HLT ya, itu hanya 3 clock langsung selesai ya. Nah, kalau di SAP 2 ini ada yang lebih dari 6 ya, ada yang panjang. Oke, sekarang kita coba lihat pengelompokan instruksi. Jadi instruksi di SAP 2 ini jauh lebih banyak. Yang pertama adalah instruksi yang beracuan memori atau berkaitan dengan memori. Memory Reference Instruction. Yang pertama ini LDA. Nah, instruksi LDA SAP 1 kemarin juga ada kan. Apa kegunaan instruksi LDA? Mengambil data dari memori, kemudian ditaruh di akumulator. Ya. Ini sama ini, di SAP 2 fungsinya sama. Nah, di SAP 1 tidak ada instruksi untuk menyimpan data ke memori. Kalau di SAP 2 ada, yaitu STA. Ini kebalikan dari LDA ya, STA. Jadi nanti di program kalian udah bisa nih mau nyimpan bilangan ke memori. Yang ketiga MVI, Move Immediate. Yang perlu diketahui untuk instruksi yang ujung akhirnya pakai I, itu pasti melibatkan bilangan. Ya, MVI ini adalah untuk menyimpan bilangan. Kemana nyimpannya? Ke register. Ya. Nah, mengisi register itu dengan instruksi MVI. Kalau ke memori pakai instruksi STA. Oke, kemudian instruksi yang berkaitan dengan register ini cukup banyak. Ada move. Nanti kita akan lihat lebih detail ya masing-masing instruksi ini serta contohnya seperti apa. Kalau move itu nanti untuk mengcopy nilai antar register. Add, sub kemarin sudah dapat ya. Ini sama ini penjumlahan, pengurangan. Nah, ini yang baru nih, INR ini increment. Untuk menambah satu nilai dari suatu register. Kalau DCR mengurangi satu ya. Kemudian di SAP 2 ini sudah ada instruksi untuk jam. Jam itu lompat ke alamat tertentu. Nah, ada dua kondisi ini ya. Jam yang tanpa syarat, seperti kalian nanti kalau bikin program misalnya if then else, itu kan bisa terjadi lompatan ya. If misalnya if A sama dengan B ya, syaratnya terpenuhi, terus dia akan lompat kemana. Else, jika tidak terpenuhi, kemana. Nah, ini di SAP 2 nanti sudah bisa nih bikin program if then else gitu ya. Nah, ini nanti ada JMP, terus JM. JM itu lompat yang pakai bersyarat. Jam if minus. Kalau JZ, jam if zero. JNZ, jam if not zero. Ya. Kemudian di SAP 2 nanti sudah bisa memanggil fungsi. Nah, mungkin kalian pernah membuat program panggil fungsi atau prosedur ya. Nah, di SAP 2 ini bisa dengan instruksi call. Ini pasangannya ini return ya. Kemudian instruksi logika ini ada CMA. CMA itu untuk mengkomplementkan ya nilai suatu bilangan. Yang dikomplementkan nilai bitnya ya. 0 jadi 1, 1 jadi 0 dan seterusnya. Kemudian ada anak ini operasi AND, ini OR, XOR ya. Kemudian ANI, nah ini operasi AND dengan bilangan tertentu ya. ANI, ORI, XRI. Ya. Jadi cukup banyak nih di SAP 2 instruksinya. Instruksi lainnya ini ada NOP. Nah, kemarin kalian sudah diperkenalkan dengan istilah NOP ya. NOP itu artinya tidak ada aktivitas, nggak ada operasi ya.
Nah, di soal tugas nanti akan ada ya, suruh menghitung waktu eksekusi yang dengan not dan tidak pakai not ini yang SHP1. ELT sama seperti kemarin ya, untuk sebagai tanda akhir program. Kemudian ada instruksi in untuk memasukkan bilangan dan out menampilkan bilangan. Kemarin di SHP1 juga ada out ya. Ini sama nih. Kemudian ada instruksi untuk memutar bit ya, bit-bitnya di rotate. Ada putar left kiri, right, putar kanan ya. Oke, itu macam-macam instruksi ya yang ada di SHP 2. Cukup banyak ya, bisa puluhan kan tadi ya. Sehingga tidak mungkin dihafalkan satu persatu. Jadi nanti untuk SHP 2 ini ada daftarnya. Kalau SHP 1 itu wajib dihafalkan karena hanya 5 ya. Harus hafal. Kalau SHP 2 nanti bisa melihat tabel. Berikutnya untuk pengelompokan pengalamatan. Yang pertama disebut dengan direct addressing atau pengalamatan langsung. Ini contohnya adalah untuk instruksi LDA address. Nah, masih ingat kemarin di SHP 1 kan? Ada format seperti ini juga ya. LDA itu sebagai opcode-nya, kode instruksi, kemudian address ini sebagai operannya. Ya, sama ya ini ya dengan SHP 1 formatnya. Cuma bedanya address sekarang ya. Ini berapa bit ini untuk SHP 2? Ayo yang fokus, yang konsentrasi. Harusnya bisa jawab ini. Berapa bit ini address-nya sekarang? Kalau kemarin di SHP 1, address-nya itu 4 bit ya, atau 1 angka heksa. Nah, kalau di SHP 2, address-nya berapa bit? Ya, sama dengan lebar alamatnya. 16 bit. Kalau ditulis dengan angka heksa ini berapa angka heksa? Ya, 4 ya, 4 angka heksa. Kalau di SHP 1 hanya 1 angka heksa, ini 4 angka heksa. Oke, jenis yang kedua namanya immediate addressing. Immediate, cirinya adalah instruksinya ada I-nya di belakang ya, misalnya MVI. Nah, di sini ada bilangan. Ini tulisannya byte ya. Artinya apa? Ini 8 bit. 8 bit berarti 2 angka heksa. Jadi pengalamatan segera atau immediate addressing ini melibatkan bilangan 1 byte. Kemudian yang ketiga adalah register addressing. Ini model pengalamatan yang hanya melibatkan register. Tidak ada bilangan lainnya. Jadi contohnya move ya, A, B. Ini nanti untuk mengcopy isi register. Yang keempat, jenis pengalamatan implied addressing atau tidak secara eksplisit. Contohnya operasi RAL. Ya, ini 4 macam pengalamatan yang ada di SHP 2.